agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Ketua Kelas, Nak Pinky. Sebelum mengawali kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Pinky. Kita absen dulu ya, satu-satu. Olivia? Sudah. Sudah ya. Nah, kita ulangi, ada beberapa poin yang mungkin bisa belum dipahami. Ya. Materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yang harus kalian pahami dulu kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar ini adalah apa yang harus kita pelajari hari ini. 3.2 itu untuk pengetahuan, jadi kalian harus memahami pengetahuan, mengevaluasi praktik perlindungan, dan kita materinya menganalisis kasus perlindungan pelanggaran hukum dan mengevaluasi hasil diskusi materi. Ya, kira-kira jelas? Ya, kemudian penilaian keterampilannya nanti mendemonstrasikan, artinya kalian akan mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu setelah kalian mengikuti pelajaran jarak jauh atau daring, kalian bisa membandingkan perlindungan dan penegakan hukum dari sumber YouTube. Nanti saya kirimkan link YouTube. Kemudian menganalisis contoh kasus pelanggaran hukum melalui video YouTube dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia. Kemudian mengevaluasi hasil diskusi materi tentang perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, untuk keterampilannya ini yang di bawah menyajikan hasil evaluasi secara disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat dan menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Nah, perlindungan hukum dan penegakan hukum masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian kemarin sudah saya jelaskan ya. Di sini perlindungan segala upaya yang dilakukan. Nah, untuk mengenal lebih jauh ini kalian download, nanti kalian buka link YouTube-nya ini http youtube.com ya. Ini kemudian peran lembaga hukum, ini sudah tahu kemarin kan? Siapa ini? Polisi. Polisi. Apa tugas polisi? Jaga keamanan. Jaga keamanan. Ya, setuang juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 mengenai tentang kepolisian, memiliki tugas menegakkan hukum, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, pengayom, pelayan masyarakat, dan perlindungan. Selain polisi juga ada juga Kejaksaan RI, jaksa ya. Ini jaksa perannya yaitu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, selain itu ada advokat. Nah, jadi ada tiga ya. Perannya apa ya? Sebagai pengacara, pembela, perlindungan penegakan hukum, memberi bantuan hukum, mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Ini advokat. Kemudian hakim. Apa hakim harus memeriksa dan memutuskan perkara hukum berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya KPK. Apa ini? KPK. Apa tugas KPK? Dinamika pelanggaran hukum lah kita jelaskan minggu kemarin ya. Nah, adanya tawuran ini melanggar ketentuan tata tertib sekolah. Jadi sekolah tidak
menyetujui untuk tawuran, artinya dilarang, ya. Kemudian tertib lalu lintas, melanggar tata tertib lalu lintas. Selanjutnya ini contoh melanggar hukum pidana. Itu di sidang di pengadilan. Ini perkara korupsi, hakimnya ada berapa tuh? 7. Ada 7 kan? Kenapa 7? Kita diskusi, ya, LKPD-nya sudah saya share melalui Google Classroom. Berikut adalah contoh video pelanggaran hukum lalu lintas. Jadi buka di YouTube-nya, kemudian search, buka video 1, kemudian video 2. Ya, silakan diskusikan. Saya tunggu sampai setengah jam, 30 menit. Ya. Diskusikannya bisa melalui Google Classroom, bisa juga melalui WA Group. Oke, jelas kira-kira? Jelas. Jelas, ya. Jelas. Kelompok berapa, Pinky? Kelompok 1. Ya, oke, silakan. Hasil diskusinya apa? Ya, menurut kelompok kami, hasil diskusinya adalah isi video di atas mengenai pembahasan tentang teori dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, peran penegak hukum serta dinamika pelanggaran hukum, contoh pelanggaran tata tertib sekolah, tata tertib masyarakat serta pelanggaran pidana. Ya, selanjutnya masih ada? Terus menurut Filipus M. Hajjun, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek berdasarkan ketentuan hukum. Ya. Dan kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga. Terus video 1 menunjukkan bahwa seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, sedangkan video yang kedua merupakan pelanggaran kedisiplinan tata tertib lalu lintas. Oke. Oke ya. Terima kasih, Nak Pinky. Bagus, benar sekali ya jawabannya. Selanjutnya, pembelajaran hari ini kita simpulkan. Adakah di antara kalian yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Nah, Tiara, ya silakan, Tiara. Baiklah, menurut saya kesimpulan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian adalah lembaga penegak hukum wajib melakukan tindakan hukum demi menciptakan supremasi hukum yang akan berbuah pada keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, dengan hukum yang tegak, stabilitas dalam masyarakat juga akan tercapai dan berujung pada munculnya kedamaian. Lembaga penegak hukum merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penegak hukum. Di Indonesia, lembaga tersebut terdiri beberapa penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan KPK. Adapun lembaga yang diberikan kuasa untuk mengadili kasus hukum sendiri berasal dari lembaga peradilan. Oke, terima kasih. Betul sekali ya. Kira-kira pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Jelas ya? Jelas. Kalau jelas, saya minta Nak Pinky untuk menutup pelajaran hari ini dengan memimpin doa menurut kepercayaan masing-masing. Sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Pinky ya. Sampai jumpa minggu depan. Materinya untuk evaluasi satu lagi ya, ada evaluasi. Silakan nanti download di Google Classroom ya. Evaluasinya bisa dikumpulkan dengan saya. Sampai besok ya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.